ada anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan sujud pakai kain ihram, salat sunat tawaf. Ini kematian yang paling indah, husnul khotimah. Sedang berwudu pakai kain ihram, habis tawaf, sujud terakhir di belakang makam Ibrahim dalam Masjidil Haram. Heran orang, bukan ustadz, bukan ulama, anak muda. Datang orang ke rumahnya, ditanya emaknya, "Bu, anak ibu itu?" "Iya." "Ulama dia?" "Tidak." "Kok bisa dapat husnul khotimah?" "Aku pun tak tahu." Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa beberapa anak, berterima kasih. Rupanya anak muda ini memberikan sepertiga gajinya untuk anak yatim. Betul janji Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah diam-diam menolak mati su'ul khatimah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak yang tiba-tiba meninggal, sudah itu datang janda, itu tanda husnul khatimah. Tapi bukan janda dia, maksudnya janda ini yang dulu selalu disantuninya. Makanya balik dari sini nanti Pak, kalau sudah gajian, beli gula 1 kilo, minyak 1 kilo, roti, susu 1 kaleng, kopi, beras 10 kilo, masukkan ke plastik hitam, antar. Bapak yang membeli, yang mengantar ibu, yang bapak ngantar. Nanti bapak ngantar, rupanya mak anak yatim itu cantik pula, udah berkelahi. Siapa salah? Ustaz Somad. Aku juga disalahkan orang. Kira-kira yang saya ceramahkan ini jelas? Saya heran, ada yang mengomentar di internet katanya ceramah saya tak jelas. Subhat kata dia, Ustaz subhat. Subhat artinya tak jelas. Begitu jelasnya, dalilnya, suaranya, lengkap semua. Tak juga jelas. Ini orang ini dua kemungkinan. Yang pertama, paket tak ada. Yang kedua, busuk hati. Ustadz, gimana caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah tapi memberikan syarat dulu, seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain, kau cari perempuan lain. Kau buat, nanti balik dari sini pergi ke tempat sablon, dekat buat sablon sini, sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Perempuan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda nih otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia dianggap. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Kok kenapa tak makan? Galau Pak Ustadz, SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang 10 perempuan lewat. Lewat aja. Kadang kita ini kegeeran. Nah, orang nengok kita sangka mau. Kau mau ya? Iya, mau muntah. Pak Ustadz, apakah yang menyebabkan para ulama tidak dapat menyatukan pendapat terkait perbedaan pemahaman khilafiyah sehingga umat Islam sedunia bercerai-berai? Siapa yang bisa menyatukan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali? Ini orang tak mengerti sejarah. Kita bukan disuruh menyatukan, memahami perbedaan. Bukan disuruh menyatukan. Siapa yang ingin menyatukan mazhab, sama artinya dia menyuruh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali hidup balik. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tidak pernah baca bismillah jahar di Makkah. Selalu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ketika sholat dia di Masjid Istiqlal, coba tengok, ada videonya di YouTube. Cari Sudais Istiqlal, enter, dapat nanti. Apa dia buat di Masjid Istiqlal? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya bismillah. Kenapa? Karena dia paham perbedaan mazhab. Jadi masalahnya bukan kita menyatukan mazhab. Makanya ajarkan di sekolah-sekolah itu fikih perbandingan mazhab. Gontor, anak bapak ibu yang masuk Gontor, cabang Gontor, bagus.
karena di sana diajarkan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, fikih 4 mazhab. Makanya di masjid ini nanti buat pembahasan kita malam ini tentang bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram. Menurut mazhab Syafi'i batal, ulang balik wudu. Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena yang dimaksud bersentuhan bukan kulit tapi maaf jima. Kalau jima baru batal. Menurut mazhab Maliki kalau bersyahwat baru batal, kalau tak bersyahwat maka tak batal. NU dengan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah dipakainya mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Tapi saya dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Mungkinkah Abdul Somad menyalahkan mazhab Maliki? Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, durhaka saya, karena saya belajar ke guru-guru saya mazhab Maliki 2 tahun, 2004 sampai 2006 semua guru saya bermazhab Maliki di Maroko. Tapi mazhab, cemana mazhab Maliki itu Pak Ustaz? Tak pakai bismillah, tangannya ke bawah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika Syekh Muhammad Ar-Ruki, penasehat Raja Maroko, diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, untuk imam tarawih, apa yang dia buat? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kami heran. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya, Syekh kan Maliki, iya, kenapa tadi tangannya begini dan bismillahnya jahar? Senyum dia, aku mazhab Maliki, tapi aku tahu kalian di sini orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka aku pakai mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan paham? Apakah ini maunya Al-Quran dan Rasulullah? Kalau tidak, apakah pantas ulama yang tidak dapat duduk bersama saling bermusyawarah untuk memberi solusi ini disebut bukan ulama? Terima kasih Pak Ustadz. Tak kemana-mana ceritanya. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di Masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat, sudah putus makrifatku, udah tak ada lagi nampak aku, udah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, Imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf, inilah agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Kan tak mungkin dibilang Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar, bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat, sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir, oh ini Ustadz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq, tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu, bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat tak kemana, dilarikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam. Tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop. Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop, dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok, membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas.
Tiga, uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah dua yang hitam. Kalau sedang sholat, bunuh dua yang hitam. Apa yang dimaksud dua yang hitam? Al-af'a wal aqrab. Aqrab kalajengking, af'a thu'ban, ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka. Coba tutup mata. Tiba-tiba datang anaconda. Hah? Sholat tidak kehilangan kesadaran, tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah, dia tetap fokus di tempatnya, dia tetap membaca. Ustaz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nggak tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Iya, ada orang pakai baju kaos di depan, tertulis coblos nomor. Itulah mata khusyuk. Udahlah datang terlambat, ditulis pula di belakang. Emang masalah buat lo? Mata khusyuk.